Menantu Pahlawan Negara, Bab 151 sampai Bab 160. Bab 151 mengambil alih grup Susanto Raya. Paman, Bibi, kalian terlalu sungkan padaku. Ardika segera memapa dua lansia itu masuk ke dalam rumah. Bukankah sebelumnya aku sudah bilang pada kalian? Kedepannya, aku akan menggantikan Delvin menjaga kalian. Aku adalah putra kalian. Mendengar ucapan Ardika, Robin dan Sally merasa sangat senang. Sejak kehilangan putra mereka tidak pernah merasa sebahagia ini. Ardika berkata, lingkungan hidup di area kota tua sangat buruk, nggak baik untuk pertumbuhan Livy. Kalian nggak bisa tinggal di sini lagi. Kalian pindah tempat tinggal saja, nanti aku akan membelikan sebuah rumah yang besar untuk kalian. Selain itu, aku juga akan mempekerjakan pelayan untuk kalian. Bibi nggak perlu mencuci baju dengan tangan sendiri lagi. Apalagi sekarang cuaca sudah mulai dingin. Ardika, ini akan menghabiskan terlalu banyak uang. Kami baik-baik saja tinggal di sini. Kalau enggak, kamu bawa Livy pindah dan tinggal bersamamu saja. Kamu enggak perlu mengkhawatirkan kami, kata Sally, menolak penawaran Ardika dengan sambil melambaikan tangannya yang sedikit bergetar. Melihat kondisi telapak tangan Sally yang pecah-pecah, hati Ardika terasa sakit. Dia berkata, bagiku, uang bukanlah apa-apa. Sekarang hal yang menjadi prioritasku adalah kesehatan kalian. Serahkan saja urusan ini padaku. Setelah aku selesai mengaturnya, aku akan menghubungi kalian. Ardika, memiliki sahabat sepertimu adalah suatu keberuntungan bagi Delvin. Ardika tidak hanya membantu mereka menyelesaikan masalah, juga membelikan rumah untuk mereka. Dua lansia itu tidak tahu harus berkata apa lagi. Namun, Ardika merasa sudah sewajarnya dia melakukan semua ini untuk mereka. Sejak dia diusir oleh keluarganya, dia selalu dipermalukan dan ditindas. Selain Luna, Delvin adalah orang yang paling baik terhadapnya. Dalam lubuk hati Ardika, selama orang itu memperlakukannya dengan baik dan tulus, balasan seperti apapun akan diberikannya. Delvin duduk di rumah kecil keluarga Dharma sejenak, menemani dua lansia itu mengobrol, mendengar mereka bercerita tentang Delvin. Ardika, sebentar lagi sudah waktunya Livy pulang sekolah. Aku harus segera pergi menjemputnya. Melihat waktu sudah hampir menunjukkan pukul 3 sore, Robin segera bangkit dari kursinya. Ardika juga ikut berdiri dan berkata, Paman, aku akan menemanimu ke sana. Sekarang dia sudah menganggap Livy seperti putri kandungnya. Mereka berdua keluar dari rumah dengan ditemani oleh Jessica. Saat berjalan ke depan gang, mereka melihat beberapa orang preman sedang berjaga di sana. Melihat Ardika berjalan keluar, salah seorang di antara preman itu berkata, Tuan Ardika, Kak Romi meminta kami untuk berjaga di sini dan melindungi keluarga Dharma sepanjang hari. Ardika menganggukkan kepalanya. Setelah mereka masuk ke dalam mobil langsung melaju ke sekolah Livy. Sementara itu, sekelompok anggota keluarga Basagita sudah sampai di grup Susanto Raya dengan perasaan senang. Begitu memasuki gedung, Wisnu langsung berkata pada resepsionis dengan ekspresi arogan, di mana Tio Tandian, manajer umum kalian. Cepat suruh dia keluar temui kami. Beritahu dia keluarga Basagita sudah datang untuk mengambil alih grup Susanto Raya. Oh, bukan. Kelak namanya akan berubah menjadi grup Agung Makmur. Kinerja kalian benar-benar buruk. Kenapa sampai sekarang kalian masih belum mengganti papan nama menjadi grup Agung Makmur? Apa kalian semua bodoh? Kalian sudah dipecat, kata Wulan dengan amarah yang meluap. Sebenarnya, beberapa orang resepsionis ini lebih cantik darinya. Karena itulah, dia memanfaatkan alasan ini untuk melampiaskan kekesalannya. Lagi pula, mereka akan segera mengambil alih grup Susanto Raya, jadi dia bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Sikap anggota keluarga Basagita lainnya juga sama saja. Mereka masih belum resmi mengambil alih grup Susanto Raya, tetapi mereka sudah berlagak layaknya pemilik perusahaan ini. Melihat tingkah laku mereka, Luna mengerutkan keningnya dan menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Kalau membiarkan orang-orang ini berkuasa atas grup Susanto Raya, maka tidak lama lagi grup Agung Makmur berikutnya akan muncul. Saat mereka semua sedang ribut-ribut dan terus memerintah resepsionis untuk menyediakan minuman untuk mereka, manajer umum grup Susanto Raya, Tio berjalan keluar bersama petinggi grup Susanto Raya lainnya. Semua anggota keluarga Basagita mengenal Tio. 5 tahun yang lalu, Tio masih menjabat sebagai Kepala Departemen Bidang Properti Grup Agung Makmur. Setelah Grup Agung Makmur tertimpa masalah,
pria itu membawa seluruh anggota departemennya pindah ke grup Susanto Raya. Tentu saja anggota keluarga Basagita memendam kebencian terhadap pengkhianat grup Agung Makmur ini. Namun, sebelumnya keluarga Susanto sangat berkuasa, anggota keluarga Basagita sama sekali tidak berani memprovokasinya. Sekarang semuanya sudah berubah, pria itu bukan apa-apa lagi bagi keluarga Basagita. Tuan Besar Basagita mencibir dan berkata, "Tio, kamu nggak menyangka, kan? Setelah 5 tahun berlalu, kamu akan kembali menjadi pekerja grup Agung Makmur, tapi, aku nggak akan memaafkan pengkhianat sepertimu. Sekarang, aku beritahu kamu, kamu sudah dipecat." "Pecat? Bagaimana kamu bisa memecatku?" Tio menyunggingkan seulas senyum meremehkan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah menjadi muram, lalu memerintah, "Satpam, usir orang-orang ini keluar." Bab 152 Kematian Jenny. Sekelompok satpam langsung bergegas menerjang dari arah kiri dan kanan, seolah-olah sudah lama menunggu perintah di sana. "Tio, dasar pengkhianat, dari mana kamu mendapatkan nyali sebesar ini? Sekarang grup Susanto Raya sudah menjadi milik keluarga Basagita. Berani sekali kamu memanggil satpam untuk mengusir kami." Melihat tindakan Tio, anggota keluarga Basagita langsung tercengang dan menyuarakan kekesalan mereka. Tio mendengus dingin dan berkata, "Milik keluarga Basagita. Hah, siapa yang memberitahu kalian grup Susanto Raya sudah dikembalikan kepada keluarga Basagita?" "Ardika yang memberitahuku. Kemarin dia juga berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bahan Bangunan dan melihat dengan mata kepalanya sendiri keluarga Susanto sudah hancur," kata Tuan Besar Basagita dengan amarah yang membara. Tio tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, "Oh, pecundang itu, kalian mempercayai ucapannya, Tuan Besar Basagita, kalau dia memberitahumu kota Banyuli adalah miliknya, apa kamu akan meminta Ridwan untuk menyerahkan posisi wali kota padamu?" Selesai berbicara, dia memerintah dengan kesal, "Kenapa kalian masih berdiri saja? Cepat usir mereka keluar." Sesaat kemudian, seluruh anggota keluarga Basagita langsung diusir keluar. "Cepat keluar, grup Susanto Raya sudah diambil alih oleh keluarga Hamdani, keluarga Santosa dan keluarga Lukito. Keluarga Basagita datang untuk meminta bagian. Memang kalian siapa? Benar-benar nggak tahu diri." Tio dan para petinggi grup Susanto Raya lainnya keluar untuk mengejek keluarga Basagita sejenak. Kemudian, mereka baru masuk kembali ke gedung sambil tertawa terbahak-bahak. Mendengar 3 keluarga besar sudah mengambil alih grup Susanto Raya, anggota keluarga Basagita marah tapi tidak berdaya. Jangan 3 keluarga besar itu, sebelumnya keluarga kaya kelas 1 seperti keluarga Susanto saja tidak sanggup mereka provokasi. Kala itu, aset grup Agung Makmur juga direbut oleh 3 keluarga besar itu. "Dasar Ardika sialan, dia membohongi kita lagi sampai-sampai kita diusir keluar di depan umum. Benar-benar memalukan, aku benar-benar ingin membunuhnya." Semua orang berteriak dengan marah dan melampiaskan amarahnya pada Ardika. Luna juga merasa sangat sedih. Kemarin, setelah dia memberitahu orang tuanya kabar baik ini, mereka juga sangat senang. Siapa sangka, semuanya tidak terbukti nyata. Seharusnya pasti ada masalah. Ardika nggak mungkin membohongiku. Apa mungkin 3 keluarga besar telah melakukan sesuatu untuk menggagalkan rencananya? Luna tetap percaya pada Ardika dan membelanya. Sebenarnya, anggota keluarga Basagita juga merasa ucapan Luna ini masuk akal. Hal seperti ini bukan tidak pernah dilakukan oleh 3 keluarga besar. Namun, tentu saja mereka tidak berani menyalahkan 3 keluarga besar itu. Target pelampiasan kekesalan dan amarah mereka hanya Ardika. "Omong kosong, pasti idiot itu yang sudah membohongi kita lagi." Anggota keluarga Basagita langsung pergi dengan kesal. Bam! Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara hantaman keras dari arah belakang. "Ah, ada orang yang bunuh diri." Para pejalan kaki di sekitar tempat itu langsung berteriak terkejut. Anggota keluarga Basagita segera menoleh ke sumber suara. Saking mengejutkannya, Wisnu langsung terduduk di lantai. Sementara itu, Wulan memegangi lehernya sambil muntah-muntah. Wajah Luna juga langsung berubah menjadi pucat pasi, perutnya terasa mual. Seorang wanita tampak tergeletak di jalanan. Perlahan-lahan, darah segar mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Wajah wanita itu kebetulan sedang menghadap ke arah Luna. Tatapan wanita itu tertuju ke arah Luna, seolah-olah sedang menatapnya dengan lekat. Jenny sudah mati. Di lantai paling atas gedung grup Susanto Raya, 2 orang pria muda dan seorang
Wanita muda sedang berdiri menghadap jendela transparan. Pandangan mereka tertuju pada arah yang sama, yaitu tubuh wanita yang tergeletak di jalanan. Mereka tampak menggoyangkan gelas dalam genggaman mereka. Warna merah anggur itu sama persis dengan warna darah yang menggenang di lantai bawah gedung. Kedua orang pria itu adalah Renaldi Hamdani dan Handi Santosa, sedangkan wanita itu bernama Melia Lukito. Tiga orang ini adalah perwakilan tiga keluarga besar untuk mengambil alih grup Susanto Raya. Mereka juga merupakan orang-orang yang paling unggul dalam generasi muda tiga keluarga besar. Di hari pertama kita mengambil alih grup Susanto Raya, kita malah melihat darah. Benar-benar sial, kata Renaldi dengan tidak senang sambil melihat mayat berukuran sebesar seekor semut itu dengan ekspresi dingin. Lihat saja hal ini dari sudut pandang yang berbeda. Di hari pertama kita mengambil alih grup Susanto Raya, kita sudah disambut dengan sesuatu yang berwarna merah. Anggap saja pertanda baik. Handi tersenyum dan berkata, keluarga Mahasura di ibu kota provinsi ingin kita memanfaatkan kematian Tony dan Jenny untuk memberi ancaman pada menantu idiot keluarga Basagita itu. Ini adalah persyaratan yang harus kita penuhi agar bisa mengambil alih grup Susanto Raya. Kita nggak punya pilihan lain selain menuruti kemauan mereka. Bab 153 Si Tampan. Dia hanya menantu keluarga Basagita, sebenarnya keluarga Mahasura ibu kota provinsi nggak perlu menanggapinya seserius ini. Bukankah mereka sudah terlalu memandang tinggi dia? Renaldi mendengus, ekspresi kesal terpampang jelas di wajahnya. Sebenarnya, hal yang membuatnya kesal adalah dulu mereka adalah 4 keluarga besar, tetapi sekarang keluarga mereka harus tunduk pada keluarga Mahasura. Dia adalah seseorang yang memiliki ambisi besar, dia juga ingin menaikkan posisi keluarga Hamdani saat ini. Handi berkata, bukankah Budi sudah dicelakai sampai-sampai dia bunuh diri oleh grup Sentosa Jaya? Aku dengar menantu idiot keluarga Basagita itu menjalin relasi yang baik dengan grup Sentosa Jaya. Selain mengantarkan peti mati yang berisi mayat Budi ke kediaman keluarga Mahasura, dia bahkan mengatakan 3 minggu kemudian seluruh anggota keluarga Mahasura harus berlutut dan memohon pengampunan pada keluarga Basagita kota Banyuli. Saat itu, keluarga Mahasura sedang menyelenggarakan acara ulang tahun Nona Dinda. Karena dipermalukan oleh anak buangan itu, keluarga Mahasura baru meminta keluarga kita untuk memberinya pelajaran. Tentu saja 3 keluarga besar ini menerima permintaan keluarga Mahasura dengan senang hati. Mereka hanya perlu menghadapi seorang menantu kawin masuk yang tidak penting dan mendapatkan grup Susanto Raya sebagai imbalan, boleh dibilang ini adalah sebuah bisnis yang menguntungkan mereka. Sebenarnya, biarpun tanpa instruksi dari keluarga Mahasura, 3 keluarga besar ini juga tidak akan membiarkan keluarga Basagita mengambil alih grup Susanto Raya dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bangkit kembali. Renaldi tersenyum dan berkata, membunuh orang nggak penting itu hanya semudah membunuh seekor semut. Biarkan dia hidup beberapa saat lagi saja. Kalau nggak kesannya grup Susanto Raya terlalu mudah jatuh ke tangan kita. Mendengar ucapan itu, 2 orang lainnya menganggukkan kepala mereka, mengisyaratkan mereka menyetujui saran tersebut. Mereka beranggapan Ardika sama sekali bukan apa-apa. Renaldi mengalihkan pandangannya ke arah anggota keluarga Basagita yang sedang berjalan meninggalkan tempat itu perlahan dan berkata, semua anggota keluarga Basagita benar-benar pecundang. Hanya Luna seorang yang berbeda. Selain cantik, kemampuannya juga lumayan. Kalau bisa mendapatkannya, pasti sangat menyenangkan. Mendengar ucapan itu, Handi langsung mencengkeram gelasnya dengan erat. Kilatan dingin melintas di matanya. Sebenarnya selama ini, dia dan Renaldi diam-diam bersaing satu sama lain. Handi tidak menyangka, kali ini pria itu tertarik pada wanita yang sama dengannya, yaitu Luna. Dengan nada bicara sedikit dingin, dia berkata, karakter wanita itu sangat keras. Kala itu, dia lebih memilih menikah dengan seorang idiot daripada menikah dengan Tony. Kalau nggak bisa mendapatkan hatinya, sebaiknya jangan berpikir untuk memiliki tubuhnya, karena sebelum hal itu terjadi, dia pasti sudah bunuh diri. Oh, ternyata kamu juga tertarik dengan wanita ini sama denganku. Seolah-olah memikirkan sesuatu, Renaldi berkata, kalau begitu, aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan hati dan tubuh wanita itu. Tapi sebelumnya, dia harus bersedia bercerai dengan idiot itu terlebih dahulu. Melia yang dari tadi hanya diam saja tiba-tiba tertawa. Aku punya ide agar Luna berinisiatif bercerai dengan idiot itu, tapi aku punya satu permintaan kecil. Setelah berhasil,
posisi Presidir Grup Susanto Raya menjadi milikku. Tentu saja, karena Luna hanya satu orang dan nggak bisa dibagi dua. Setelah dia bercerai, kalian harus mengandalkan kemampuan kalian sendiri untuk mendapatkannya. Siapa yang berhasil memenangkan hatinya, orang itulah yang berhasil mendapatkannya. Renaldi dan Handi saling melompat pandangan, lalu menganggukkan kepala mereka dengan serempak. Oke, kalau kamu berhasil, posisi Presidir akan menjadi milikmu. Lagi pula, grup Susanto Raya sudah dibagi rata kepada 3 keluarga ini. Melia ingin menduduki posisi Presidir hanya agar terkesan posisinya lebih tinggi saja, mereka berdua sama sekali tidak mengalami kerugian apapun. Melia, kamu punya cara apa? Tanya Renaldi dengan penasaran. Melia menyesap anggurnya, lalu menjilat bibirnya dan berkata, belakangan ini aku sedang menggoda si tampan itu. Menyaksikan godaan indah di hadapan mereka ini, kedua pria itu merasakan aura panas menjalar di seluruh tubuh mereka. Melia sama sekali tidak menanggapi reaksi kedua pria itu, dia terkekeh dan berkata. Dia bernama Handoko Basagita, adik kandung Luna. Dalam 2 hari ini, dia sudah libur dan akan pulang. Saat itu tiba, kalian sendiri juga akan mengetahuinya. Taman Kanak-Kanak Candika, Ardika dan Robin sudah lama menunggu di depan pintu gerbang sekolah. Namun, mereka tidak melihat Livy yang seharusnya sudah pulang sekolah keluar. Walaupun pihak sekolah hanya akan membiarkan anak didik mereka pergi setelah dijemput oleh orang tua atau keluarga, tetapi Robin tetap merasa sedikit khawatir. Dia segera menghubungi guru Livy. Kakek Livy, ya, kebetulan sekali kakek sudah datang, ada sedikit masalah yang perlu kakek selesaikan. Ardika dan Robin dibiarkan masuk ke dalam lingkungan sekolah. Begitu mereka sampai di luar ruangan, mereka mendengar suara tinggi dan arogan seseorang dari dalam. Berani sekali anak sialan yang nggak punya ayah dan ibu ini memukuli anakku. Pihak sekolah harus mengeluarkannya hari ini juga. Bab 154 mengeluarkan Livy. Hiks, Bu Riani, aku nggak memukul Kevin. Dia yang merebut mainanku. Lalu, saat dia berlari, dia terpeleset sendiri. Di dalam ruangan, Livy tampak menaruh kedua tangan kecilnya di belakang. Bocah perempuan lucu itu sedang berdiri di sudut ruangan sambil menangis terseduh-seduh dan mencoba untuk membela dirinya sendiri. Sementara itu, bocah lelaki yang bernama Kevin duduk di seberangnya dengan hidung sedikit berdarah. Bocah lelaki yang bernama lengkap Kevin Setiadi itu juga sedang menangis. Kelak, Stefanus Setiadi, ayah Kevin langsung memukul meja dan berkata, berani sekali bocah sialan sepertimu membela diri lagi. Kevin adalah anakku, aku tahu bagaimana kepribadiannya. Dia adalah seorang anak yang sangat baik dan patuh. Lagi pula, dia punya banyak mainan. Mainan seperti apa yang belum pernah dia mainkan. Dia nggak akan berebutan mainan jelek seperti itu denganmu. Baru sekecil ini saja sudah pandai memfitnah orang lain. Ternyata memang benar kamu adalah anak yang nggak dididik oleh ayah dan ibu. Rebecca Rimex, ibu Kevin juga mencibir dan berkata, Bu Riani, Livy adalah anak yang berkepribadian buruk. Kalau dia sekelas dengan Kevin, aku khawatir dia akan membawa pengaruh buruk untuk putraku. Aku sarankan pihak sekolah mengeluarkannya dari sekolah. Mendengar dirinya akan dikeluarkan dari sekolah, tangisan Livy makin menjadi-jadi. Hiks, aku nggak mau dikeluarkan dari sekolah. Bu Riani, tolong jangan keluarkan aku. Iya, aku adalah anak yang baik. Aku nggak memukul Kevin. Riani adalah seorang wanita muda yang baru lulus belum lama. Melihat Livy menatap dirinya dengan tatapan penuh harap, dia merasa simpati pada bocah perempuan itu. Dia pun berkata, Pak, Bu, biasanya Livy sangat patuh di sekolah. Dia juga sering membantu teman sekelasnya. Dia nggak mungkin berbohong. Bu Riani, apa maksudmu? Rebecca langsung menyela ucapan guru muda itu, maksud kamu bocah yang nggak punya ayah dan ibu itu nggak berbohong, jadi putra kami yang berbohong. Bu, orang tua adalah guru terbaik anak-anak. Tolong jangan memberikan contoh nggak baik dengan melontarkan kata-kata kasar seperti itu di depan anak-anak, kata Riani dengan nada yang lembut. Banyak murid taman kanak-kanak ini yang mengetahui Livy tidak memiliki ayah dan ibu, tapi entah siapa yang menyebarkan hal ini. Kebanyakan anak-anak di sekolah ini adalah anak yang baik dan patuh. Mereka tidak akan mentertawakan Livy karena hal ini. Namun, tetap saja ada segelintir anak-anak yang agak nakal dan jahat. Terutama Kevin ini, dia sudah beberapa kali mengejek Livy karena tidak mempunyai ayah dan ibu.
Livy selalu dibuat menangis olehnya. Dia sudah pernah menasihati bocah lelaki itu beberapa kali dan membicarakan hal ini kepada Stefanus dan Rebecca, tetapi putra pasangan ini tetap saja tidak berubah. Aku hanya berbicara apa adanya. Rebecca mendengus, sama sekali tidak ada tanda-tanda rasa bersalah di wajahnya. Bu Riani, sekarang bukan saatnya menceramahi kami. Stefanus berdeham, lalu berkata dengan nada seolah sedang memerintah, bocah sialan yang nggak punya ayah dan ibu ini berani memukul putra kami. Hari ini, pihak sekolah harus mengeluarkannya. Kalau kamu berani mengatakan putriku nggak punya ayah dan ibu lagi, percaya atau nggak aku akan menamparkan mulutmu sampai robek. Tiba-tiba, terdengar suara dingin dari belakang. Ardika dan Robin yang memasang ekspresi marah berjalan memasuki ruangan. Paman Ardika, begitu mendengar suara familiar itu, Livy langsung mendongak dan mengalihkan pandangannya ke sumber suara. Bocah perempuan itu menatap Ardika dengan berlinang air mata, ekspresi sedih tampak jelas di wajah kecilnya itu. Melihat pemandangan itu, hati Ardika seperti tersayat-sayat pisau. Dia bergegas menghampiri bocah perempuan itu dan menggendongnya. Bocah perempuan itu membenamkan kepalanya dalam pelukan Ardika dan berkata sambil terisak-isak, Paman Ardika, aku bukan bocah sialan yang nggak punya ayah dan ibu. Ayahku sudah meninggal, aku masih punya ibu. Aku juga nggak memukul Kevin. Livy anak baik, Livy nggak memukul orang. Ardika menepuk-nepuk pundak bocah perempuan itu dengan pelan untuk menghiburnya. Saat ini, Robin bertanya, Bu Riani, sebenarnya apa yang terjadi? Dia dan Ardika baru saja sampai di depan pintu ruangan, mereka masih belum mengerti apa yang terjadi. Karena mainan, Livy dan Kevin terlibat dalam perselisihan. Hidung Kevin berdarah. Kevin bilang Livy memukulnya, Livy bilang Kevin terpeleset sendiri. Riani menceritakan kejadian itu kepada mereka secara objektif. Setelah mendengar ucapan guru Livy, Ardika berkata, Bu Riani, bukankah mudah saja? Tinggal periksa video rekaman kamera pengawasan saja. Bahkan pengamanan di pintu gerbang Taman Kanak-Kanak Candika saja sangat ketat, pasti ada kamera pengawasan juga di dalam kelas. Riani menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, kami juga sedang memeriksa video rekaman kamera pengawasan. Untuk apa memeriksa video rekaman kamera pengawasan lagi? Bagaimana mungkin putra kami berbohong? Pasti Livy yang sudah memukulnya. Stefanus berkata dengan marah, Bu Riani, kamu sengaja membela Livy, kan? Kalau begitu aku akan pergi menemui kepala sekolah kalian untuk menegakkan keadilan. Selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi kepala sekolah Taman Kanak-Kanak ini. Bab 155 Wali Murid dengan latar belakang tidak biasa. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berumur sekitar 40-an tahun dan memakai kacamata memasuki ruangan. Pria itu tidak lain adalah kepala sekolah Taman Kanak-Kanak Candika, Harry. Begitu memasuki ruangan, dia langsung bertanya, Riani, ada apa ini? Riani menceritakan kejadian itu dari awal hingga akhir sekali lagi. Pak Harry, Livy sudah memukul putraku, tapi dia malah memfitnah putraku merebut mainannya. Aku nggak tenang membiarkan bocah berkepribadian buruk ini bersekolah di sekolah yang sama dengan putraku. Kamu pikirkan sendiri saja apa yang harus kamu lakukan. Stefanus mendengus. Ardika berkata dengan dingin, aku sudah bilang dengan sangat jelas periksa video rekaman kamera pengawasan terlebih dahulu. Apa kamu nggak mengerti? Harry melirik Ardika yang tampak bersikeras mempertahankan opininya, lalu melirik Stefanus yang juga terlihat tidak mau mengalah itu. Sepertinya wali murid kedua murid ini punya latar belakang nggak biasa. Benar-benar memusingkan saja, dia hanya bisa menunjukkan sikap profesional. Harap tunggu sebentar, aku sudah meminta orang untuk memeriksa video rekaman kamera pengawasan. Tidak lama kemudian, seorang staf Taman Kanak-Kanak datang dengan membawa video rekaman kamera pengawasan. Harry berjalan keluar dari ruangan, lalu mengambil ponsel staf itu dan mulai mengamati video rekaman kamera pengawasan tersebut dengan saksama. Di dalam video, Livy sedang bermain bersama anak-anak lainnya. Dari waktu ke waktu, Kevin mendekati sekelompok bocah itu dan mengganggu mereka. Lalu, tiba-tiba bocah lelaki itu mendorong Livy hingga terjatuh ke lantai dan merebut mainannya. Livy segera bangkit dari lantai untuk mengejar bocah lelaki itu. Pada akhirnya, karena berlari dengan tergesa-gesa, Kevin terpeleset di depan pintu kelas. Setelah melihat video rekaman kamera pengawasan, semuanya sudah jelas.
Kevin memang terpeleset sendiri, Livy sama sekali tidak berbohong. Sebenarnya, perselisihan antara anak kecil seperti ini bukanlah masalah besar. Harry memutuskan untuk menenangkan wali kedua murid dan tidak membesar-besarkan masalah ini. Dia berjalan memasuki ruangan kembali dan berkata, "Pak Stefanus, Bu Rebecca, aku sudah melihat rekaman video pengawasan. Sebenarnya, perselisihan antara anak kecil seperti ini bukanlah masalah besar. Bagaimana kalau kalian meminta Kevin untuk meminta maaf kepada Livy? Masalah seperti ini nggak perlu dibesar-besarkan." "Apa? Meminta putraku untuk meminta maaf? Atas dasar apa?" Sebelum Harry sempat menyelesaikan kalimatnya, amarah Rebecca sudah meluap. Stefanus berkata dengan marah, "Pak Harry, apa kamu sudah nggak ingin menjadi kepala sekolah lagi? Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah petinggi grup Ceta Moral." Grup Ceta Moral adalah sebuah perusahaan yang khusus bergerak dalam bidang pendidikan di kota Banyuli, termasuk pendidikan dasar, kursus, bimbingan dan sebagainya. Taman Kanak-Kanak Candika adalah rantai sekolah taman kanak-kanak di bawah naungan grup Ceta Moral, sedangkan Harry hanya menjabat sebagai kepala sekolah dari salah satu taman kanak-kanak ini. Kesenjangan antara kedudukannya dengan Stefanus sangatlah besar. "Pak Stefanus, kenapa dari tadi Bapak nggak bilang Bapak adalah petinggi grup Ceta Moral?" Saking terkejutnya, Harry buru-buru meminta maaf. Stefanus mendengus dengan kesal, lalu dia bertanya dengan arogan, "Pak Harry, apa sekarang kamu mau meminta Kevin meminta maaf lagi?" "Ah, enggak, tentu saja enggak." Bulir-bulir keringat dingin sudah memenuhi kening Harry. "Kalau begitu, bagaimana rencanamu menangani masalah ini?" Stefanus duduk di kursi, ekspresi arogan terpampang jelas di wajahnya. Harry melirik Ardika dan Robin sejenak. Walaupun dia tidak mengenal Ardika, biarpun pemuda itu memiliki sedikit latar belakang, seharusnya dia tidak bisa dibandingkan dengan Stefanus. Robin tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau 2 tahun yang lalu putranya tidak meninggal, semua orang di kota Banyuli akan menghormatinya. Namun, berbeda dengan sebelumnya, sekarang keluarga Dharma sudah tidak memiliki latar belakang apapun lagi. Setelah berpikir demikian, dia langsung membuat keputusan. Dia berkata pada Robin dengan dingin, "Kalian dipersilakan untuk membawa Livy pulang. Mulai besok, dia nggak boleh bersekolah di Taman Kanak-Kanak Candika lagi. Sekolah kami nggak menerima murid yang menindas teman dan nggak jujur sepertinya." Ah, bagaikan disambar petir di siang bolong, Robin sangat terkejut. Sementara itu, Livy yang berada dalam pelukan Ardika langsung menangis dengan keras. "Paman Ardika, aku nggak mau dikeluarkan. Aku adalah anak baik. Aku nggak menindas teman, aku juga nggak berbohong." Sambil memeluk bocah perempuan di dalam pelukannya itu dengan erat, sorot mata Ardika langsung berubah menjadi sedingin es. "Jangan khawatir, Livy. Selama ada aku, nggak ada seorang pun yang bisa mengeluarkanmu dari sekolah." Bab 156 Bu Arini. Mendengar ucapan Ardika, Stefanus langsung tertawa. Bocah, jangan membual, hati-hati lidahmu keseleo." Rebecca juga tertawa dingin dan berkata, "Investor Taman Kanak-Kanak Candika adalah grup Ceta Moral. Kamu bilang nggak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan bocah sialan itu. Kamu pikir kamu siapa?" Ardika malas menanggapi kedua orang itu. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Jessica yang sedang menunggu di luar sekolah. "Jessica, apa kamu tahu grup Ceta Moral? Siapa bos mereka?" "Pak, Anda nggak pernah dengar nama grup Ceta Moral." Jessica merasa agak heran. Namun, dia buru-buru berkata, "Arini adalah presidir grup Ceta Moral. Dia membuka perusahaan itu bersama orang lain. Perusahaan itu milik Arini." Ardika benar-benar tidak menyangka, pemilik perusahaan itu adalah Arini. Sebelumnya, dia sama sekali tidak tertarik untuk mengetahui wanita itu membuka perusahaan apa dan menjalankan bisnis sebesar apa. Sekalipun dia adalah orang paling kaya, dia tetap harus berlutut dan meminta maaf di depan batu nisan Delfin. Ardika berkata, "Hubungi Arini dan suruh dia datang ke sini sekarang juga." Selesai berbicara, dia langsung memutuskan sambungan telepon. "Siapa Arini?" Melihat Ardika memberi perintah dengan ekspresi tegas seperti itu, Rebecca tertegun sejenak. Dengan ekspresi aneh yang sulit dideskripsikan dengan kata-kata, Stefanus berkata, "Bukankah saat acara tahunan perusahaan sebelumnya kamu sudah pernah bertemu dengannya? Dia adalah presidir grup Ceta Moral." "Ah, Bu Arini, presidir perusahaan kalian."
Rebecca sangat terkejut. Dia ingat kala itu Stefanus membawanya menghadiri acara tahunan perusahaan dan sosok Arini yang berpidato di atas panggung. Dalam acara tersebut, wanita itu sangat mendominasi dan memancarkan aura layaknya seorang ratu. "Hei, sebenarnya siapa kamu? Berani sekali kamu memerintahkan Bu Arini datang ke sini." Pertanyaan itu spontan saja keluar dari mulut Rebecca. Saat ini, dia sudah mulai merasa sedikit ketakutan. Sementara itu, Stefanus menatap Ardika dengan lekat. Ardika berkata tanpa ekspresi, "Arini adalah teman sekelasku saat kami duduk di bangku sekolah menengah atas. Adapun identitas dan latar belakangku, kalian gak berhak mengetahuinya." Berlagak hebat apa kamu? Aku sudah pernah menemui semua teman sekelas Bu Arini. Dalam sekejap, Stefanus langsung menghela napas lega. Kemudian, dia berkata dengan nada meremehkan, "Sebelumnya, beberapa teman sekelas Bu Arini dulu berkunjung ke perusahaan kami. Aku sendiri yang membawa mereka berkeliling. James, Herman, Jimmy, Yudis dan beberapa orang lainnya adalah teman sekelas Bu Arini dulu yang berhubungan sangat baik dengan Bu Arini. Aku dengar sebelumnya kamu juga menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bahan Bangunan. Kalau kamu memang sehebat itu, kenapa saat itu aku nggak bertemu denganmu? Cih, ternyata kamu hanya berlagak hebat saja. Kamu bilang kamu mengenal Bu Arini, tapi apa dia mengenalmu?" Rebecca juga ikut tertawa dingin. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara sepatu bak tinggi yang tergesa-gesa dari arah luar. Sesaat kemudian, seorang wanita muncul di depan pintu ruangan. Seolah-olah berlari sepanjang jalan, rambutnya tampak berantakan. Saking kelelahan, kedua tangannya bertopang pada gagang pintu dan napasnya tersengal-sengal. "Ardika, aku sudah datang." Begitu wanita itu mendongak, akhirnya semua orang melihat parasnya dengan jelas. Bu Arini. Pada saat bersamaan, kepala Stefanus dan Rebecca langsung berdengung, seolah-olah sudah hampir pecah. Penampilan Arini saat ini sangat berbeda dengan biasanya. Dia tidak terlihat elegan dan memancarkan aura mendominasi seperti biasanya. Kalau bukan karena wanita itu berdiri tidak jauh dari hadapan mereka, mereka masih mencurigai mereka. Sendiri sudah salah mengenali orang. Selain itu, Arini tampak sangat takut pada Ardika, seolah-olah khawatir telat muncul di hadapan pria itu satu detik pun. Sebenarnya siapa pria itu? "Ah, kamu datang lumayan cepat juga." Ardika juga agak terkejut dengan kecepatan Arini ke sini. Dia baru saja memutuskan sambungan teleponnya sekitar 1 menit yang lalu, tetapi Arini sudah muncul di hadapannya. Setelah mengatur napasnya, Arini berkata dengan nada ketakutan, "Ardika, aku baru saja mendapati Putri Delphine bersekolah di Taman Kanak-Kanak Candika. Aku berencana untuk menemuinya sore hari ini dengan membawakan mainan untuknya. Lalu, aku akan mengunjungi orang tua Delphine dan meminta maaf pada mereka. Tapi, saat aku baru tiba di depan gerbang sekolah, aku sudah menerima panggilan telepon dari Jessica. Dalam acara kemarin, setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa besarnya kekuatan Ardika, Arini sudah ketakutan setengah mati. Setelah dia diusir dari lokasi acara, dia baru tahu Jenny, James dan beberapa orang teman lamanya sudah ditangkap. Saat bersyukur dirinya bukanlah anggota Asosiasi Bahan Bangunan, dia juga merasa gelisah. Dia takut Ardika datang membalasnya. Karena itulah, dia memutuskan untuk berinisiatif meminta maaf dan memberi kompensasi kepada keluarga Delphine. Dia berharap dengan upayanya ini dia bisa memberi kesan baik pada Ardika. Saat ini, asistennya berlari dengan tergesa-gesa sambil membawa beberapa bungkusan makanan ringan dan mainan. Ardika tahu wanita itu tidak berbohong padanya. Dia berkata dengan dingin, "Anak perempuan dalam pelukanku ini adalah Putri Delphine. Sebelum kamu datang, petinggi perusahaanmu dengan arogan mengatakan mau mengeluarkannya dari sekolah ini. Seharusnya kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan." Bab 157 masuk dalam daftar hitam industri pendidikan. Begitu mendengar ucapan Ardika, tubuh Arini refleks gemetaran. Dia mengamati sekeliling. Saat inilah dia baru menyadari keberadaan Stefanus. Dalam sekejap, dia langsung menatap pria itu dengan dingin dan berkata, "Stefanus, berani sekali kamu mau mengeluarkan Nona Livy." Saat ini, Ardika sedang memeluk Livy dengan penuh kasih sayang. Dia tahu betapa pentingnya keluarga Delphine dalam lubuk hati Ardika. Dasar Stefanus sialan, benar-benar cari mati saja. Stefanus sudah terkejut setengah mati. Begitu mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Arini,
dia langsung membungkuk dan berkata, "Bu Arini, aku nggak sengaja." Plak, Arini langsung melayangkan tamparan ke wajah pria itu. Dalam sekejap, jejak 5 jari berwarna merah cerah tampak jelas di wajahnya. "Mulai sekarang, kamu dipecat." Ah, sambil memegang wajahnya, Stefanus langsung tercengang. Tadi, dia yang berlagak mau mengeluarkan Levi dari sekolah. Siapa sangka sekarang dia sendiri yang dikeluarkan dari perusahaan. Posisi petinggi grup cetak moral dengan penghasilan tahunan sebesar miliaran lenyap begitu saja. Namun, hukumannya tidak berhenti di sana saja. Arini berkata dengan dingin, "Selain itu, aku akan memasukkanmu dalam daftar hitam industri pendidikan. Jangan harap ada perusahaan lain yang bergerak di bidang pendidikan akan menerimamu." Stefanus langsung terduduk dengan lemas di atas kursi. Dia sudah masuk dalam daftar hitam industri pendidikan. Dia sudah berumur 30-an tahun. Kalau dia pindah ke industri lain, dia harus meniti karirnya dari nol lagi. Dia sama sekali tidak menyangka hanya karena memprovokasi seorang bocah perempuan berumur 1 tahun lebih, karirnya langsung terancam. "Stefanus, kenapa kamu masih bengong di sana? Cepat mohon pengampunan Tuan Ardika." Saking paniknya, Rebecca sudah mulai berlinang air mata. Dia buru-buru menarik Stefanus yang masih melamun untuk memohon pengampunan Ardika. Dia berharap Ardika memaafkan tindakan mereka tadi dan meminta Arini untuk menarik kembali ucapannya. "Minggir sana." Ardika sama sekali tidak berencana untuk memaafkan mereka. Jangan lihat mereka sekarang sedang berlinang air mata dan menunjukkan ekspresi seolah menyesali perbuatan mereka. Hari ini, kalau orang lain yang berada di posisinya, biarpun orang tersebut berlutut di hadapan pasangan itu, mereka tetap akan mengeluarkan Levi tanpa ragu untuk menunjukkan kehebatan mereka. Saat ini, Harry segera mengambil tindakan sesuai perkembangan situasi saat ini. "Tadi aku sudah melihat rekaman video kamera pengawasan. Kevin memang terpeleset sendiri, tapi dia malah memfitnah Levi. Anak berkepribadian buruk seperti ini, serta orang tua nggak becus seperti kalian ini, kami memutuskan untuk mengeluarkan putra kalian," kata Harry seolah-olah sedang menegakkan keadilan. Namun, Ardika mencibir dan berkata, "Pak Harry, kamu juga dikeluarkan. Aku nggak tenang putri angkatku tetap bersekolah di sini kalau kamu yang menjadi kepala sekolah." Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Riani dan berkata, "Arini, bagaimana kalau Bu Riani yang menjadi kepala sekolah saja?" "Oke, nggak masalah." Arini tidak mungkin berani menolak permintaan Ardika. Jangankan menjadikan Riani sebagai kepala sekolah, biarpun Ardika meminta wanita itu untuk menggantikan posisinya sebagai presidir perusahaan, dia juga tidak akan menolak. Riani langsung tercengang. Dia baru lulus belum lama, dia merasa dirinya masih kurang berpengalaman untuk menduduki posisi kepala sekolah. Namun, dia tetap akan berusaha melakukan yang terbaik. "Terima kasih, Tuan Ardika. Aku akan menjalankan tugasku sebagai kepala sekolah dengan baik dan menjaga setiap murid di sini dengan sepenuh hati." Riani menyampaikan rasa terima kasihnya pada Ardika dengan tulus. Ardika melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu nggak perlu berterima kasih padaku. Kamu sendiri yang telah berusaha keras untuk mendapatkan kesempatan ini. Anak-anak seusia ini masih sangat lemah. Mereka membutuhkan seorang guru yang baik dan bisa menegakkan keadilan sepertimu untuk menjaga mereka dan menjadi contoh yang baik untuk mereka." Beberapa saat kemudian, Ardika berjalan keluar dari sekolah dengan menggendong Levi. Bocah perempuan itu memeluk leher Ardika dengan erat, lalu bertanya dengan heran, "Paman Ardika, tadi Paman bilang aku adalah putri angkat Paman. Sejak kapan aku menjadi putri angkat Paman? Aku sudah menjadi putra angkat kakek dan nenekmu, jadi tentu saja kamu adalah putri angkatku." Ardika mencubit wajah menggemaskan bocah perempuan itu dengan lembut. "Apa kamu tidak bersedia menjadi putri angkatku?" "Bersedia, tentu saja aku bersedia." Levi bertepuk tangan dengan gembira. Ardika yang membuatnya tetap bisa bersekolah di taman kanak-kanak. Dalam lubuk hati anak perempuan itu, sekarang Ardika adalah sosok pahlawan baginya. "Kakek, sekarang aku sudah punya ayah angkat. Kelak orang lain gak akan memanggilku bocah sialan yang gak punya ayah dan ibu lagi." Melihat ekspresi bahagia cucunya, Robin juga ikut senang dan menyeka air mata di sudut matanya. Kesedihan menyelimuti hati Ardika. Sebenarnya Levi sudah memahami segalanya. Melihat Ardika sudah berjalan keluar, Jessica bergegas menghampiri pria itu sambil memegang ponselnya. "Pak, gawat, ada masalah."
Bab 158 membalas dendam lama dan dendam baru sekaligus. Melihat Livy dan Robin, Jessica tampak ragu untuk mengatakan apa yang hendak dikatakannya. Paman bawa Livy masuk ke dalam mobil dulu, ya. Selesai berbicara, Ardika langsung menyerahkan Livy pada Robin. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, dia baru bertanya sambil mengerutkan keningnya, apa yang terjadi. Jessica berkata, Nona Luna dan anggota keluarga Basagita pergi mengambil alih grup Susanto Raya, tapi mereka malah diusir oleh Tio, manajer umum grup Susanto Raya. Selain itu, Jenny juga melompat turun dari gedung grup Susanto Raya tepat di hadapan anggota keluarga Basagita. Saat Jenny tewas bunuh diri dengan melompat dari ketinggian, Tony yang sedang dirawat di rumah sakit juga tewas setelah melompat dari gedung rumah sakit. Begitu mendengar ucapan Jessica, Arini yang dari tadi mengikuti mereka dari belakang langsung berlutut di hadapan Ardika. Ardika, tolong jangan bunuh aku. Aku sudah menyadari kesalahanku. Selama kamu nggak membunuhku, aku bersedia melakukan apapun yang kamu perintahkan. Aku akan meminta maaf di depan batu nisan Delphine. Aku juga akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk memberi kompensasi kepada keluarga Delphine. Wanita itu terus bersujud di hadapan Ardika. Sudah, cukup. Mereka bunuh diri nggak ada hubungannya denganku. Setelah mengerang dengan kesal, Ardika bertanya pada Jessica, bukankah Jenny sudah ditangkap? Kenapa dia bisa pergi ke gedung grup Susanto Raya, lalu bunuh diri? Setelah melakukan interogasi, pihak kepolisian mendapati tindak kejahatan yang dilakukan oleh Jenny, James dan beberapa orang lainnya nggak berat. Selain itu, 3 keluarga besar mengirim bawahan mereka untuk mengeluarkan wanita itu dari penjara. Jessica sudah menanyakan hal ini kepada Sigit sebelum memberi laporan kepada Ardika. Ardika berkata dengan dingin, kematian Jenny dan Tony pasti ada hubungannya dengan 3 keluarga besar. Orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Sebenarnya dia tidak memedulikan kematian Jenny dan Tony. Namun, hal ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Mahasura ibu kota provinsi. Kemarin dia baru memerintahkan anak buahnya untuk mengantarkan peti mati berisi mayat Budi ke kediaman keluarga Mahasura. Keluarga Mahasura ibu kota provinsi langsung menginstruksikan 3 keluarga besar membunuh kedua orang ini untuk menakut-nakutinya. Ternyata peringatan yang diberikannya kepada keluarga Mahasura berupa kehancuran asosiasi bahan bangunan masih belum menyadarkan mereka. Keluarga Mahasura masih belum berencana untuk datang dan meminta maaf. Jessica berkata, Pak Ardika, Pak Sigit sudah mengirim anak buahnya untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, tapi nggak ditemukan bukti pembunuhan di kedua lokasi tersebut. 3 keluarga besar memiliki kekuasaan yang besar di kota Banyuli. Mereka memiliki 1000 macam cara untuk mencabut nyawa Tony dan Jenny, tetapi mereka memiliki cara yang tragis dan terang-terangan untuk menakuti Ardika. Namun, Ardika sama sekali tidak menganggap serius ancaman mereka. Lalu, ada apa dengan grup Susanto Raya? Tanya Ardika. Jessica sudah melakukan penyelidikan dengan jelas. 3 keluarga besar satu langkah lebih cepat. Mereka sudah mengambil alih grup Susanto Raya. Tio, manajer umum grup Susanto Raya berdiri di pihak mereka. Renaldi, Handi dan Melia adalah generasi muda paling unggul 3 keluarga besar ini. Mereka bertiga sudah menjadi anggota komisaris grup Susanto Raya. Saking kesalnya, Ardika tertawa ternyata 3 keluarga besar ini memang perampok. Kala itu, mereka merebut aset grup Agung Makmur, sekarang mereka malah berani merebut milikku. Dia yang menghancurkan asosiasi bahan bangunan dan membunuh Budi, tetapi pada akhirnya 3 keluarga besar ini yang mendapatkan hasilnya. Jessica berkata, Pak Ardika, Pak Henry mengatakan dia akan segera menemui 3 keluarga besar itu dan memaksa mereka untuk menyerahkan grup Susanto Raya. Enggak perlu. Ardika melambaikan tangannya dan berkata, hanya dalam kurun waktu beberapa hari saja, 3 keluarga besar kota Banyuli akan tinggal sejarah. Karena 3 keluarga besar ini sudah memilih untuk menjadi anjing keluarga Mahasura, maka mereka harus bersiap untuk menerima konsekuensinya. Biarkan mereka menguasai grup Susanto Raya beberapa hari dulu. Saat itu tiba, aku akan membuat mereka menyerahkan semua aset perusahaan itu beserta dengan bunganya. Ardika berkata, hal yang akan aku lakukan selanjutnya adalah memulai penyelidikan penyebab kematian Delphine. Baik, aku akan segera menyelidikinya. Setelah berpikir sejenak, Jessica berkata, tapi Pak Ardika, sepertinya kematian Delphine ada hubungannya dengan 3 keluarga besar. Kalau begitu,
Saat itu tiba aku akan membalas dendam lama dan dendam baruku sekaligus. Setelah melontarkan satu kalimat itu dengan dingin, Ardika berbalik dan masuk ke dalam mobil. Setelah mobil mewah itu melaju pergi, Arini baru berani bangkit dari tanah. Melihat mobil yang sudah melaju jauh itu, sorot mata ketakutan tampak jelas di matanya. Setelah mengantar Laifi pulang ke rumah, Ardika duduk di rumah keluarga Dharma sejenak. Dia membahas tentang membelikan rumah baru untuk mereka dan mendesak mereka untuk segera pindah lagi. Ardika bertanya dengan nada bercanda, "Laifi, sebentar lagi kamu akan pindah ke rumah baru. Apa kamu senang?" "Ayah, aku nggak mau tinggal di rumah baru. Aku mau tinggal di rumah lama yang dibeli ayahku dulu. Di sana, ada ikan emas yang aku pelihara," kata bocah perempuan itu dengan nada anak-anak sambil menggelengkan kepalanya. Bab 159 menjemput adik ipar. Rumah lama. Ardika mengalihkan pandangannya ke arah Robin dan Sally. Sambil menghela napas, Sally berkata, "Maksud Laifi adalah villa yang dibeli oleh Delvin saat dia baru kembali ke kota Banyuli. Sejak mulai punya ingatan, dia sudah tinggal di sana. Saat itu, keluarga mereka yang beranggotakan 5 orang tinggal di sana. Elsie memelihara banyak hewan kecil untuk Laifi. Jadi, kesan Laifi terhadap tempat itu sangat dalam. Bocah perempuan itu bahkan sering memimpikannya tinggal di sana bersama orang tuanya." Robin berkata, "Jangan membahas villa itu lagi. Sejak Delvin tertimpa masalah, villa itu sudah disita oleh pihak bank. Sekarang pasti sudah ada pemilik barunya." Sally langsung menutup mulutnya, kilatan kerinduan melintas di matanya. Saat itu keluarga mereka yang beranggotakan 5 orang sangat bahagia. Diam-diam Ardika mengingat hal ini dalam hatinya. Setelah meninggalkan rumah keluarga Dharma, dia meminta Jessica untuk memeriksa situasi villa itu sekarang. Karena Laifi ingin tinggal di rumah lamanya, maka Ardika tidak akan terburu-buru membelikan rumah baru untuk mereka. Setelah mengantar Ardika kembali ke kompleks Villa Bumantara, Jessica baru pulang. "Ardika, berani sekali kamu pulang lagi. Karena kamu berbohong, kami sudah hampir mati dimarahi oleh anggota keluarga Basagita." Begitu Ardika memasuki pintu, Desi langsung mengerutkan keningnya sambil memarahi pria itu. Kemarin, sepulang Ardika ke rumah, dia mengatakan bahwa grup Susanto Raya sudah dikembalikan kepada keluarga Basagita dan meminta Luna membawa anggota keluarga Basagita untuk mengambil alih perusahaan itu hari ini. Setelah mendengar berita bahagia ini, tentu saja Desi sangat senang. Dengan memberi kontribusi sebesar ini, dia sudah bisa menghadapi anggota keluarga Basagita dengan percaya diri. Namun, siapa sangka saat sore hari ini anggota keluarga Basagita pergi untuk mengambil alih grup Susanto Raya, mereka malah diusir di depan umum. Hal ini sudah menyebar ke seluruh kota Banyuli. Sekarang keluarga Basagita kembali menjadi bahan tertawaan lagi. Tadi, Jaki dan Desi baru dibombardir oleh panggilan telepon anggota keluarga Basagita dan dimarahi setengah mati. "Ibu, ini bukan salah Ardika. 3 keluarga besar yang tiba-tiba merebut dan mengambil alih grup Susanto Raya. Kakek dan yang lainnya nggak berani mencari masalah dengan mereka. Karena itulah, mereka menjadikan keluarga kita sebagai pelampiasan amarah." Saat ini, Luna berjalan keluar dari kamar. Melihat ibunya memarahi Ardika lagi dan Ardika tetap diam saja dimarahi, dia buru-buru keluar untuk membela suaminya. Desi mendengus dan berkata, "Siapa suruh kemarin dia berbicara sembarangan di hadapan anggota keluarga Basagita? Kalau dia nggak berbicara sembarangan, apa kakekmu dan yang lainnya akan menjadikan kita sebagai pelampiasan amarah mereka?" Melihat putrinya begitu membela Ardika, dia merasa sangat tidak senang. Seperti kata pepatah, putri yang sudah menikah, sudah menjadi milik orang lain. Jelas-jelas Ardika adalah menantu kawin masuk keluarga kita. Tapi, Luna, kamu selalu saja membela orang luar. Untung saja besok putra kesayanganku sudah libur sekolah dan akan pulang ke rumah, nggak lama lagi akan ada orang yang membelaku. Jaki tidak pernah mengomentari hal ini, sedangkan Luna selalu membela Ardika. Di rumah ini, Desi merasakan dirinya seolah sendirian tanpa bantuan siapapun. Makin melihat Ardika, dia makin tidak menyukai menantunya itu. Luna yang dikatai seperti itu oleh ibu kandungnya merasa sangat sedih. "Ibu, siapa bilang aku membela orang luar? Jelas-jelas setiap kali ibu selalu melampiaskan amarah ibu pada Ardika. Ibu selalu memarahinya dengan kasar, tapi apa dia pernah membantah ibu? Apa aku harus diam saja melihat suamiku dimarahi seperti itu? Memang kenapa kalau aku memarahinya?"
Dia hanyalah seorang pecundang. Desi langsung memelototi putrinya. Melihat ada tanda-tanda pertengkaran besar akan terjadi, Ardika buru-buru berkata, "Sayang, jangan mengatai ibu lagi. Sudah benar ibu melampiaskan amarahnya padaku. Sebagai seorang menantu, bukankah sudah sepantasnya aku menerimanya?" Siapa sangka Desi tetap tidak bisa membaca situasi dan tidak peduli. "Hah, ya benar, kamu memang pandai berbicara dan pandai berpura-pura menjadi orang baik, sedangkan aku adalah orang jahat." Setelah memelototi Ardika, Desi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Handoko, putranya. Kemudian, dia memberi Luna sebuah tugas. "Luna, besok kamu pergi jemput adikmu. Memang dia berapa tahun, apa mungkin dia bisa hilang?" Gumam Luna dalam hati tanpa mengucapkannya secara langsung. Kalau tidak, Desi akan bertengkar dengannya lagi. Dia menoleh dan menyerahkan tugas ini kepada Ardika. "Ardika, besok kamu tolong bantu aku jemput Handoko. Aku harus pergi ke bank untuk mengurus urusan pinjaman, aku nggak punya waktu luang untuk menjemput Tenfa." Bab 160 diikuti. Tidak lama lagi, proyek yang sedang dijalankannya saat ini sudah memasuki tahap promosi dan penjualan. Luna sangat sibuk. Hal yang paling penting adalah dia harus mengurus pinjaman bank terlebih dahulu. Modal yang dimiliki oleh grup Agung Makmur tidak memadai, tetapi sekarang pengeluaran setiap hari sangatlah besar. Masih ada dana-dana lainnya yang harus dikeluarkan, jadi modal yang kurang sangat besar. Hal-hal seperti ini perlu Luna sendiri yang mengurusnya. Ardika langsung mengiyakan permintaan istrinya. "Sayang, apa kamu nggak enak badan?" tanya Ardika dengan penuh perhatian setelah melihat ekspresi Luna agak pucat. Luna menyentuh wajahnya sejenak, lalu berkata, "Ah, nggak apa-apa, tadi aku hanya sedikit terkejut." Jenny lompat dari lantai paling atas gedung grup Susanto Raya tepat di hadapan kami. Pertahanan mental Luna lumayan baik. Sementara itu, hari ini Wisnu dan Wulan yang biasanya suka berlagak dan tampak arogan terkejut setengah mati menyaksikan pemandangan itu sampai-sampai mereka buang air kecil dan buang air besar di celana. Pemandangan itu benar-benar menakutkan. Kemudian, Luna berkata, "Oh ya, aku dengar Tony juga bunuh diri dengan melompat dari gedung rumah sakit. Benar-benar aneh. Tony dan Jenny adalah teman sekelasnya saat dia masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Sekarang kedua orang itu sudah mati bunuh diri. Selain itu, James dan beberapa orang lainnya sudah ditangkap. Perjalanan hidup manusia sangat sulit ditebak. Beberapa waktu yang lalu, mereka masih mengejek dirinya dan Ardika. Tentu saja Ardika mengerti apa yang telah terjadi. Dia tidak memedulikan kematian kedua orang itu. Dia menghibur istrinya dengan berkata, "Sayang, kamu nggak perlu memikirkan mereka lagi. Mereka mati ya mati saja. Lagi pula, mereka pantas menerimanya. Selain itu, nggak lama lagi aku akan merebut grup Susanto Raya dari tangan 3 keluarga besar." Luna memutar matanya, dia hanya beranggapan Ardika sedang bercanda dengannya. Dia berkata, "Kamu nggak perlu memikirkan tentang grup Susanto Raya lagi. Kali ini kamu bisa pulang dengan selamat dari acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bahan Bangunan saja, aku sudah sangat puas." Mendengar ucapan istrinya, Ardika sangat terharu. Selain meminta bantuan Jinto untuk melindunginya, istrinya juga meminjam uang sebesar 2 miliar dari Tina. Saat ini, Ardika mengeluarkan kartu bank yang dikembalikan oleh Jinto padanya saat mereka menghadiri acara tersebut. Kemudian, dia menyerahkan kartu bank kepada istrinya dan berkata, "Sayang, Tuan Jinto memintaku untuk mengembalikan ini padamu. Kamu kembalikan saja pada Tina." "Iya." Luna menerima kartu bank dengan ekspresi terkejut. "Tuan Jinto adalah orang yang sangat baik. Ardika, nanti kalau kamu bertemu dengan Tuan Jinto, tolong sampaikan terima kasihku padanya, ya, El." Ardika hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kalau bukan karena dirinya, sekarang Jinto juga sudah ditangkap. Luna menghubungi Tina dan mengatakan bahwa dia sudah mentransfer uang itu kembali pada Tina, El. Sebelumnya, saat berada di Hotel Puritama, Tina mengeluarkan uang 2 miliar tanpa ragu agar Ardika bercerai dengan Luna. Jadi, tentu saja dia tidak akan menerima uang itu kembali. Lagi pula, sebelumnya dia sama sekali belum mengeluarkan uang. Tina berkata, "Kamu berikan saja uang ini kepada paman dan bibi, anggap saja sebagai uang jajan bentuk rasa hormatku pada mereka. Siapa suruh menantu mereka nggak punya kemampuan sampai-sampai nggak mampu memberikan uang jajan kepada mertua."
Desi yang kebetulan lewat mendengar pembicaraan putrinya dengan Tina dengan jelas. Dia menerima kartu bank itu dengan senang. Tina, terima kasih banyak, ya. Sambil berbicara, dia memelototi Ardika, lalu berkata, kamu lihat sendiri. Kamu bahkan gak bisa dibandingkan. Dengan Tina, Ardika benar-benar kehilangan kata-kata. Sebenarnya dia yang membantu Tina menghemat uang 2 miliar itu. Keesokan harinya, Luna pergi mengurus urusan pinjaman, sedangkan Ardika tetap berada di rumah. Melihat waktu sudah hampir tiba, dia segera mengendarai mobil menuju ke stasiun kereta api untuk menjemput adik iparnya. Di luar stasiun kereta api, Ardika menghentikan mobilnya. Setelah menunggu selama beberapa saat, melalui kaca spion mobil dia melihat ada sebuah mobil yang berhenti di tempat parkiran berjarak beberapa mobil darinya. Dia segera keluar dari mobil, menghampiri mobil tersebut dan mengetuk kaca mobil tersebut. Saat kaca mobil diturunkan, Ardika menatap orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut, lalu mengerutkan keningnya dan berkata, untuk apa kalian mengikutiku? Mobil itu sudah mengikutinya sepanjang jalan. Dia juga mengenal orang-orang di dalam mobil tersebut. Mereka tidak lain adalah 6 jenderal perang yang merupakan bawahan Romi dan baru kembali dari medan perang di luar kota. Orang yang duduk di kursi pengemudi adalah jenderal perang nomor 1 yang bernama Gary Logan. Dia berkata dengan penuh hormat, Tuan, kami sudah mengikuti Tuan dengan sangat hati-hati. Aku nggak menyangka Tuan tetap menyadari keberadaan kami.